Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun al-mu'minun haythu qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu ma kunta wa 'anbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Bapak Ibu sederek jamaah salat maghrib jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kehidupan dengan berbagai macam limpahan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan yang mengiringi kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala memaksudkan sebagai pendorong untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa kita kerjakan ketika kita mendapatkan umur, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang mengiringi umur kita, kecuali kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini di antara bentuk rasa syukur kita atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan dan hasanah Nabi akhir zaman dalam mendakwahkan Islam, menerangkan Islam sehingga kita jadi paham dan jadi tahu bahwasanya tidak ada keyakinan, tidak ada agama, tidak ada tata kelola kehidupan yang mengelola seluruh seluk-beluk kehidupan manusia yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Salawat serta salam juga kita haturkan pada para istri beliau, para keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghantarkan diri kita pada kenikmatan yang terakhir, kenikmatan di penghujung kehidupan kita, yaitu kenikmatan dalam keadaan wafat, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak, Ibu, Saudara rahimani wa rahimakumullah, dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mboten sekecal ya. Biasanya sing isi Ustaz Kosti, sing isi kula. Badal ya Ustaz Kosti. Ustaz Kosti niku Ustaz kula. Santrine badal Ustaz ini. Ustaz Kosti niku Ustaz kula, hari ini menjadi direkturnya. Dulu yainya Ustaz Mustaqim. Ini perdana saya di sini yang sebenarnya alesi terus Mas Dedi. Mesti gunaku raiso, mesti gunaku raiso. Qadarullah hari ini saya mengiyakan
dan ternyata saya ada jadwal, saya lupa sama sekali. Sekali-kali tak iyani, qadarullah ada jadwal saya. Ya wes, karena sudah tak iyani di sini. Jadwalnya di Jumat pertama dan hari ini Jumat pertama. Maka ya Bismillah saya hadir di sini untuk sama-sama belajar silaturahmi dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid As-Sobah rahimani wa rahimakumullah. Agak bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nih, Mas? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Bu? Campur itu enak, campur-campur. Kula niku luwesnya bahasa Jawa, tekno ya desa. Ngisi itu masjid gede lagi ini masjid gede. Biasanya ngisi sholat. Meskipun kan kula masjidnya gede, ini kan masjid desa atau masjid desa, masjid Pancasila. Campur-campur. Oke, bismillah. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, paring firman wonten ing Al-Qur'an, wonten ing surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun apal Pak nggih? Pun donga niki dereng wau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Sebelumnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, ayat 200, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia saja. Mereka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lam yadkuru min amril akhirati syai'an. Mereka tidak menyebut, tidak ingat dalam doanya itu urusan akhirat sedikit pun. Sementara setelah itu datang ke tempat itu orang-orang mukmin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah aku dari siksa api neraka. Para ulama ahli tafsir, ulama tafsir mengatakan bahwasanya hasanah fid dunya meliputi kenikmatan-kenikmatan dunia apapun itu bentuknya. Tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya kenikmatan di dunia itu adalah al-ilmu wal-ibadah. Kenikmatan ilmu dan kenikmatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena itu diantara bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Nikmat bisa mengerjakan ibadah. Mila wonten doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika bangun tidur, di antara doanya apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi
ngeri tenan Pak. Segala puji bagi Allah yang telah afani fi jasadi wa rudda ilayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiah dalam badanku, telah memberikan sehat jasmani, sehat wal afiat. Afiat niku napa Pak? Artosnya napa afiat? Keselamatan. Ada yang mengatakan afiat itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pertaubatan sebelum dia meninggal dunia. Dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk bisa bertobat sebelum dia kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, di antara doanya alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa rudda ilayya ruhi, dan yang telah mengembalikan roh kepadaku, roh kepada jasadku. Rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikembalikan berarti mati, meninggal dunia, karena kematian dan tidur itu adalah saudara kandung, sedulur kandung antara tidur dan meninggal dunia. Wa adzina li bidzikrihi, dan yang telah memberikan, mengizinkan kepadaku untuk senantiasa berzikir kepadanya. Ini di antara nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk bisa mengerjakan ibadah. Milo wonten di antara doa yang bisa kita panjatkan dan sering-sering kita panjatkan ini harusnya. Napa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, agar aku senantiasa bisa berzikir dengan sebaik-baiknya kepadamu, wa syukrika, dan bisa mensyukuri setiap kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan, engkau berikan kepadaku, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku agar aku senantiasa bisa mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin saat itu Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ilmu dan nikmat ibadah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauziyah, di antara kenikmatan di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Bagi orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, sementara orang yang hanya menginginkan dunia saja, maka wamalahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat. Maka dari sini, kalau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu adalah nikmat ilmu dan nikmat ibadah, mari kita ingat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk 4 orang saja, tidak ada golongan yang lebih, tidak ada yang selain 4 itu. 1, abdun, seorang hamba, razaqahullahu ilman, yang ia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, walam yarzuqhu malan, dan ia, yang pertama itu, yang kedua, abdun razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, dan ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola hartanya itu, dalam menggunakan ilmunya itu.
wa yasilu fihi rahimah, dan dengan ilmu yang ia miliki serta harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia menyambung tali silaturahmi. Berapa banyak orang yang ketika mereka diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu menghubungkan kembali tali persaudaraan di antara mereka. Silaturahmi, hubungan rahim. Silaturahmi niku ya sedulur sing enten hubungan darah. Nggih. Awara silaturahim nang Ustaz fulan. Napa sedulurmu ora, soal silaturahim. Nah, awake dhewe seringe ngoten iki nggih. Silaturahim mrono, silaturahim nang gone fulan, padahal dudu sedulure, bukan saudaranya. Silaturahim itu sebenarnya untuk karib kerabat, saudara, karib kerabat yang ada hubungan persaudaraannya. Lain dengan orang lain berarti ziarah, berkunjung rono, tulen. Silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak-haknya Allah. Dia memiliki harta, maka hak harta itu dia infakkan, dia sedekahkan, dia zakati apabila sudah mencapai haul dan nisabnya. Syaratnya zakat itu apa? Zakat itu syaratnya ada 4, wajib zakat itu. 1 milkutam, 2 hartanya itu milkutam, kepemilikan yang sempurna. Dia bisa mengelola harta itu, bukan harta yang diutang-utang atau piutang, bukan, tapi harta yang dia kelola. Sudah mencapai nisab. Nisabnya pinten? 84 gram emas. Nek sakniki sak grame sak yuta, maka seorang yang memiliki harta 84 juta, syarat ini sudah terpenuhi, dia wajib zakat. Wonten meleh sudah mencapai haul, harta itu ia miliki sudah minimal 1 tahun. Dan yang nomor 4, harta itu adalah harta yang halal, maka itu wajib zakat. Umar bin Khattab itu protes kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar As-Siddiq itu di antara program 100 hari pertama, presiden presiden Abu Bakar itu presiden saat zamanipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menentukan Abu Bakar sebagai pengganti itu sampai berhari-hari. Maka Nabi itu meninggalnya hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Maka Abu Bakar di antara program 100 hari pertamanya ketika menjabat sebagai khalifah itu memerangi mani'uz zakat, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Diprotes kali Umar. Wahai Abu Bakar, kok kamu ini mengerjakan seperti itu? Maka Abu Bakar mengatakan, haknya mal itu, haknya harta itu ya dizakati. Maka ini wajib. Maka Umar baru tersadar, oh iya. Maka Abu Bakar ini alal haq, benar-benar di atas benar tenan yang mesti dari Abu Bakar. Mila niki itu wajib. Kalau kita memiliki harta sudah mencapai nisab 84 gram emas, nek emas antam, emas 24 karat ya, emas 24 karat misalnya 1.250.000-an mengkalikan niku, maka itu sudah merupakan batas minimal wajib zakat. Sudah mencapai 1 tahun, boleh tidak sebelum mencapai 1 tahun dijiko 5 juta nggo ditasorobke, boleh tidak? Boleh. Ada seorang tabiin kalau nggak salah, dia itu tidak pernah zakat. Nabi niku nanti zakat boleh nggak?
Nabi pernah zakat nggak? Tidak pernah zakat Nabi itu. Karena apa? Nabi tidak pernah memiliki harta sebanyak itu. Karena tidak pernah menginap di rumah Nabi itu emas harta lebih dari 2 hari. Tidak pernah ada di rumah Nabi, langsung dipepeh nih. Nabi sugih banget, sugih Nabi. Dia mendapatkan 1/5 dari hak harta rampasan perang, dan takaran 1/5 itu yang nakar Allah Subhanahu wa taala, hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Milon jenengan niku wajib zakat kalau memiliki harta itu. Memiliki harta sebanyak niku sudah mencapai nisab, sudah haul, harta itu halal dan harta itu berada di tangan jenengan. Mungkin terkait pondok pesantren, terkait takmir masjid sing di harta banyak, kalau ini pun kita terangkan tentang musola apa? Musola mriku. Nggih, musola mriku pokoknya. Masjid takmirnya duit 100 juta, ngendon 100 juta, kudu zakat ora? Pondok pesantren duit 200 juta, ngendon apa wajib zakat? Lah mosok pondok zakat atas nama sapa? Masjid zakat atas nama siapa? Pun kita terangkan. Dan ternyata memang harus dizakati. Masjid harus zakat. Maka hati-hati mengelola keuangan masjid, mengelola keuangan pesantren, mengelola keuangan umat. Jangan sampai mengendap begitu lama. Kalau ada tabiin itu memiliki harta yang sangat banyak. Tapi setiap kali orang datang minta madu sak gelasnya dikei sak jerigen. Oh, dia jaluk sak gelas dikei sak jerigen. Iya. Mereka membutuhkannya segitu, kadar paling sedikit kita itu segitu. Setiap hari bersedekah 1000 dinar. Bersedekah ini luar biasa. Para bapak ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahada bi afdalil manazil. Maka orang yang memiliki harta dan memiliki ilmu dan dia menggunakan harta dan ilmunya dengan sebaik-baiknya, menggunakan hartanya berdasarkan ilmu yang dia miliki, maka orang yang seperti ini bi afdalil manazil, berada dalam manzilah tingkat manusia yang paling afdal, paling utama. Sebaik-baik manusia. Yang nomor 2, wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malam. Seorang yang ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, walam yarzuqhu malam, tetapi dia tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Fahuwa shadiqun niyah, dan dia niat jujur di dalam hatinya. Yaqulu, dia mengatakan, lau anni li malan la amiltu bi amali fulan. Nek aku duwe duit akeh kaya si fulan sing nomor 1 mau, aku ya iso ngono iki, aku bakal nyedekahke gunakake hartaku nggo amal-amal saleh sing ngono iki. Nggih. Fahuwa biniyati, dan ia jujur dengan niatnya tenanan. Mila ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhu masawa, maka pahala keduanya itu sama. Sing siji wis ngamal, duwe harta, duwe ilmu, dia merupakan orang yang berada di manzilah tingkatan yang paling baik, tingkatan manusia terbaik. Yang nomor 2, diberikan ilmu dan dia tidak diberikan harta, tapi berdasarkan ilmu yang dia pahami, saya nanti kalau punya harta, saya juga akan mensedekahkan hartanya, mensedekahkan harta yang aku miliki di jalan-jalan kebaikan. Dan dia jujur niatnya, betul-betul niat di dalam hatinya. Maka yang satu baru niat, tapi betul niatnya, yang satu sudah melakukan, fa'ajruhu masawa, pahala keduanya sama. Orang yang nomor 3, wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang ia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tetapi dia tidak menggunakan dan dia tidak diberikan karunia berupa ilmu, sehingga dia menggunakan hartanya itu
yukhbitu fi mali bi ghairi ilmin, dia menghabiskan hartanya, menggunakan hartanya itu tidak dengan ilmu agama. Harus apa? Padahal harta itu diantara tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kita akan ditanya tentang harta kita. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Dua kaki seorang hamba itu akan senantiasa tetap berada di tempatnya hingga dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sidang di akhirat nanti. Ia tetap berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga dia akan ditanya tentang, di antara pertanyaannya, an malihi min aina tasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia mendapatkan hartanya dan ia belanjakan, ia gunakan untuk apa harta yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dikai bondo kae saka ngendi dheweke entuk bondone kuwi lan dientek-entek kene ngendi bondone. Niku badhe dipun tangletikan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yattaqi fihi rabbah, dan ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola hartanya. Wala yasilu fihi rahimah, dan dengan harta itu dia juga tidak menyambung hubungan silaturahmi. Kathah to Pak nggih, orang yang memiliki harta yang banyak tapi dia justru memutus tali silaturahmi. Hartane akeh, duwite akeh ning ora eling sedulur. Enten mboten? Saya teko ora ya. Oh teko. Nggih. Pas jek melarat we tulung-tulungi sedulure, begitu toh ketika dia masih miskin, dulure iki mesak-mesake ditulung-tulungi, digolek-goleki piye carane gen sedulure sing lagi melarat, lagi soro niki napa? Dia bisa merasakan kenikmatan dalam kehidupan dia. Tapi ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikai sugih, dikai harta yang banyak, diberikan karunia harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia justru memutus tali silaturahmi. Ra kenal sedulur. Ya nek teko ya kan sadar wong. Ra kenal sedulur, Pak. Nggih. Wala ya'lamu lillahi fi haqqihi wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan ia tidak mengetahui hak-haknya Allah dari harta itu. Wis hartane dientek-entek ning ngendi-ngendi wae. Jajan itu boleh, boleh-boleh saja. Tapi nek gur tuku kopi kok ngantek sak cangkir cilik regane 250 e. Niku jenengan tumbas keten nggih pundi nggih? Kulon napa etan? Oh, kulon enten ya. Ten kilen mriku 250 e untuk kopi iki sak. Oh, sak poronge sak. Ah jedinge 250. Napa enten kopi sak cangkir 250? Enten ten Starbucks. Starbucks iki napa? Kudu asbak ya Starbucks. Dengan wetan terus mungkin enten Solo Square, dan mungkin enten Starbucks niku lho tulisannya Starbucks. Ah niku produk Yahudi sing harus diboikot. Regane kopi 250. Rasane yo pahit. Mboten legi rasane. Nek legi niku gula. Dia membelanjakan hartanya. Nek kota infak lewate nyemplungane gur 1000. Nek luwes. Nah niki hati-hati niki. Awake dhewe niku nek nggo jajan, nggo foya-foya, boten nggo foya-foya, nggo jajan, nggo blonjo ten mall-mall ngoten niku entek 2 juta wae. Biasa mawon nggih rasane, sing dedet niku lho maksude. Nek sing ra dedet 200.000 lah. 200.000 nggo tuku iki wis biasa wae Pak nggih. Nek infak 200.000 ngono kuwi rasane wabut ngene. Sing guyang-guyu ketoke kulino iki. Untuk mbok infak 200 abot, mbok tuku duren ngono ae. Nyah, tuku duren niku sak gundung 20.000.
Padahal duren niku nek pun kelewat kok bulu rasane wis ilang. Maka hati-hati. Kula jane isin arep tuku duren arep niki ada ulama itu yang mengatakan makruh atau haram seorang yang masih memiliki hutang, dia memiliki keinginan dia itu pengen mangan daging, sing di hutang iso-isone pengen mangan daging, utangnya disaur sih, aja kepengenan liyane, kalau ingat ya. Fahuwa bi ahbasil manazil, maka orang yang tingkatan nomor 3 ini diberikan harta, dia berfoya-foya terhadap hartanya, maka dia berada dalam manzilah yang paling buruk. Manzilah yang paling buruk. Kemudian yang nomor 4, wa abdun lam yarzukhu Allahu malam wa lam yarzukhu ilman wa yaqulu, seorang hamba yang dia tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia juga tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan seandainya saya memiliki harta, saya akan menggunakan hartaku seperti fulan yang nomor 3. Aku ya pengen tuku duren, aku ya pengen ngei wong mendem-mendem kuwi, pengen ngei wong nang jalan, pengen ngei gali-gali, pengen ngei, ingin berfoya-foya, dan itu baru keinginan. Maka Rasulullah SAW mengatakan fawizruhu masawa, maka dosa keduanya itu sama. Ini dari 4 orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, mari kita petani. Yang pertama diberikan karunia berupa ilmu dan harta, yang kedua ilmu, yang ketiga harta, yang keempat tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Orang yang diberikan ilmu dan harta paling tinggi derajatnya. Orang yang diberikan ilmu tidak diberikan harta, maka dia juga memiliki pahala yang sama. Berarti karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karunia ilmu mudeng agama gelem nyinau agama. Seperti kados awake dhewe ngeten iki, Pak. Teko ora ketang kono, wah rada gremes sithik tekan kene ngantuk. Sing disampaikan apa wis ra mudeng. Ora apa-apa, sing penting gelem teko sik. Aku ora mangkat to lho apa? Aku ngaji wis sendiri wae ya. Oh, malah ra mangkat. Terus pokoke ngaji terus nek kula niku. Mudeng ra mudeng pokoke mangkat. Mudeng ra mudeng pokoke mangkat. Kados napa? Mencari barokahnya tholabul ilmi niki lho nggih. Mencari barokah tholabul ilmi. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Keroyo-royo berusaha nggih untuk mencari ilmu, meniti jalan menuntut ilmu, angel tenan padahal godane ning dalan kuwi wis sing bane bocor, kodanan, engko tekan nggon masjid ngantuk, jak jagongan kancane wis ra ngatekke misal nggih. Tapi dia tetap melazimi itu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kanggenipun tiyang ingkang nuntut ilmu. Wonten cerita, Pak. Wonten daerah Damaskus niku ada makam yang namanya makam Ad-Dahdah. Di makam itu ada tukang penggali makamnya. Maka ada seorang ibu-ibu yang suatu hari dia mendatangi makam itu, yang makam itu terkenal makamnya aulia, orang wali-wali Allah, dan makamnya orang-orang soleh. Maka dia mendatangi makam itu untuk memesan liang kubur. Saya pesan liang kubur karena ada keluarga saya akan meninggal dunia. Ketika liang kubur niki sudah selesai digali, datanglah rombongan iring-iringan yang mengiringi jenazah itu datang, maka jenazah itu siap dimasukkan ke dalam liang kubur. Dan di dalam liang kubur itu ada 3 orang, ada beberapa orang yang siap nampani jenazah untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka ketika ia mengambil jenazah itu, si penggali kubur ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia
diperlihatkan kubur yang luasnya hanya 2x1 itu, ia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kubur ini, dia melihat kubur itu menjadi luas seluas mata memandang dan sangat indah pemandangan di dalamnya. Kemudian ada 2 orang penunggang kuda yang hendak mengambil jenazahnya. Maka seorang penggali kubur ini pingsan ketika itu juga. Akhirnya jenazah tetap dikuburkan, dan orang yang pingsan penggali kubur ini diperciki air oleh teman-temannya. Akhirnya dia siuman dan ia mencari mana ibu-ibu tadi yang memesan liang kubur itu kemana. Sudah tidak ketahuan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, ibu-ibu ini datang kembali. Kangge napa Pak? Pesen meneh. Pesan liang kubur lagi. Tolong saya dibuatkan liang kubur karena ada keluarga saya yang meninggal dunia. Ini kan ibu-ibu yang kemarin. Maka ketika itu penggali kubur ini menggalikan kuburnya dengan teman-temannya. Akhirnya selesai dan datang iring-iringan yang mengiringi jenazah itu. Ketika mau dimasukkan, maka penggali kubur ini sudah menyiapkan hatinya, menyiapkan mentalnya, kalau kejadian yang dulu ia alami itu akan terjadi lagi. Wis noto hati Pak, hatinya ditoto tenanan. Dan ternyata benar, ketika jenazah itu akan dimasukkan ke dalam liang kubur, maka kuburan itu dia lihat seperti meluas seluas mata memandang dengan pemandangan yang sangat indah. Datang 2 orang penunggang kuda yang hendak membawa jenazah orang yang akan dimakamkan ini. Neng pun bukan semaput meneh, pergone apa? Wis nyiapke atine, wis tahu. Nggih, sudah menyiapkan hatinya. Akhirnya jenazah itu selesai dikuburkan, maka penggali kuburnya mengikuti. Ibu-ibu ini rumahnya di mana? Ia ikuti sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ia salam, kemudian ia bertamu ke ibu itu, dan ibu itu menjawab, kamu kesini mau ngapain? Saya ini sedang berduka, keluarga saya sedang meninggal dunia. Kok kamu malah kesini? Boten kula jengtanget. Harta konopo? Anda ini kan yang dulu pernah memesan makam juga kepada kami kan? Iya. Emangnya ada apa? Iya. Ada kejadian yang sangat aneh yang saya alami. Kemudian penggali kubur ini bercerita tentang keistimewaan yang sangat luar biasa itu. Akhirnya si ibu-ibu ini menjawab, sesungguhnya yang pertama dulu ketika aku memesan liang kubur itu adalah adiknya, dan ia adalah seorang penuntut ilmu. Napa Pak? Penuntut ilmu. Wong sing gane ngaji. Dan hari ini yang meninggal dunia itu adalah kakaknya. Dia adalah seorang tukang kayu, tapi hasil pekerjaan dari dia tukang kayu itu, hasilnya ia berikan kepada adiknya untuk menuntut ilmu. Pak, ganjarane wong golek ilmu kalih wong sing biayai ngeradati wong sing sinau ngilmu. Ngilmu napa? Ngilmu agama. Ayat-ayat, hadis-hadis yang mengatakan tentang ilmu, keutamaan ilmu niku sebenarnya itu berbicara tentang ilmu agama, bukan yang lain. Lah nek ilmu liyane untuk ganjaran apa mboten? Antos jangkit nih. Apa bisa? Orang rampung ya. Jadi itu pahalanya sangat besar. Lagi neng dunia, ya alam kubur ini kan dunianya masih, tapi dia sudah di alam barzah, dikubur di dimensi alam yang lain. Tapi dia masih dunianya masih. Sudah mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Belum lagi keistimewaan yang lain yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Bagaimana seorang Ahnaf bin Qais, seorang yang mukanya jelek, badannya kecil, kakinya seperti O. Oke, kalau berjalan. Tapi dia memiliki ilmu yang sangat banyak. Ketika berdebat dengan seorang khalifah, istrinya, siapa namanya? Ahnaf bin Qais. Oh, kok wani-wani? Iya, kalau dia itu sudah marah, Bani Tamim itu akan marah tanpa ada alasan yang jelas karena dia Ahnaf bin Qais dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya.
Berapa banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang dimiliki. Lah nek wis tuwa ngene, nah biasanya alasannya wis tuwa ya arep sinau kangelan, ngoten ta nggih. At-ta'allumu fi sigar kan naqsi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibar kan naqsi 'alal ma. Jarene ngoten iku. Sinau wayah cilik iki kaya memahat di atas batu ora bakal ilang. Ning sinau wayah tuwa kuwi kaya melukis di atas air. Padahal melukis di atas air niku saged lho, Pak. Saat ini teknologi di atas air niku enten. Ning niki dimensine dhisik. Banyu digambari langsung ilang. Awake dhewe ngruwake ngene metu ka lawangan langsung ilang. Apa mau bakwan karo lendok. Karo endang anget nggih. Wis lali. Ning niki wal kibaru aksaru aqlan. Nah, sing dikudu eling niki, Pak. Niki dalam rangka ben awake dhewe iki semangat sinau. Wal kibaru aksaru aqlan. Wong tuwa kuwi luweh akeh aqlan akale. Mboten aklan, ning aqlan. Nek aklan niki mangan. Ya, tuwa luweh akeh mangane mboten ya. Ana apa ya ngono barang? Wong tua kuwi luwih akeh akale. Atiane luwih akeh. Nggih. Lah nek kudu luwih pinter niki. Nggih. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka niki belajar ilmu agama tidak ada alasan awake dhewe repot. Dikirane sing ngaji iki wong ora repot. Sing nyinau agama iki wong ora repot. Kabeh ya wong repot. Wonten tiyang niku setiap hari dia mampu menulis niki ulama. Kula kesupen namanya niku. Setiap hari itu dia menulis 70 lembar dengan tulisan yang kecil-kecil. Maka kalau dia itu diibaratkan nyalin Sahih Bukhari, yang Sahih Bukhari itu halamannya sampai ribuan, maka dia mampu merampungkan Sahih Bukhari itu dalam beberapa hari saja. Gitu. Ngomong bisa. Bahkan semangatnya mereka belajar itu mengorbankan harta-harta yang ia miliki. Imam Bukhari itu mencari hadis sampai lintas benua ini, sampai menjual rumahnya. Mila wae dhewe sinau. Nek rasa sinau yo kudu iso. Atau kita ngeragati anak-anak kita atau orang lain yang membutuhkan biaya di pondok pesantren untuk di pesantrennya. Karena itu akan menjadi mendapatkan ajruhuma sawa, pahala yang sama bagi orang yang menginfakkan hartanya. Sebagai penutup yang dari putus akan uturi. Ada sebuah hadis, ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ada nanti penghuni surga itu yang saling berebut. Satu, seorang yang alim. Dua, seorang mujahid. Yang ketiga, seorang yang berhaji. Yang keempat, seorang yang dermawan. Ini nanti akan berebut di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku dhisik, aku dhisik, aku dhisik. Akhirnya malaikat bertanya kepada orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Lah ngopo kok kowe pengen mlebu surga dhisik? Lah kula mati syahid. Saya sudah mengorbankan nyawa saya, harta saya di jalan Allah. Lah kowe ngerti ganjarane wong mati syahid gedene kaya ngono kuwi saka ngendi? Ing guru kula. Ya wes, kamu nanti gurumu dhisik. Niki komentar Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, orang yang berhaji. Kok kamu pengen masuk surga? Bagaimana? Ya karena saya melakukan haji dengan sebaik-baiknya.
walam yarfus walam yaksub, dan dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berkata-kata jorok hingga meninggal dunia, maka pantas bagi saya untuk mendapatkan surga. Lah kowe entuk ngerti ganjarane wong haji gedene kaya ngono iso saka guru, saking guru kula. Ya wis sing sopan. Guru musik sing ngajari kowe sing mlebu dhisik sing sopan. Begitu juga ditanyakan kepada orang yang dermawan pertanyaan yang sama. Maka guru ini, orang yang mengajarkan ilmu itu diperintahkan untuk memasuki surga duluan, tapi dia beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya mendapatkan karunia ilmu yang seperti ini, bisa mengajarkan orang-orang seperti itu tidak lain karena pembiayaan harta yang diberikan oleh orang yang dermawan. Maka saya mohon orang yang dermawan itu dimasukkan juga ke dalam surga. Loh Pak, wong dermawan, orang yang mengorbankan hartanya untuk memfasilitasi orang yang tolakul ilmi. Awake dhewe sinau ngantukan, sinau sithik wae mumet, ora betah linggihe, duwe harta yo ngajine tetap ditambah hartane napa? Untuk membiayai orang yang bertolakul ilmi pondok-pondok. Alhamdulillah kula ya diamanai pondok pesantren Nurul Quran yang mereka yang sing daftar tinggal. Ini masih ada slot 5 orang yang pada ngersakaken biayanya pira ta? Ora larang. Nek ra duwe ya sak duwemu, penak ta ngene. Sak duwene pira? Ning mboten saged gratis. Sing entuk gratis karo yatim piatu utawi yatim tok. Gratis full 100%. Sama buka program Mahat Ali Tahfidz metode Al-Qasimi Mahat Ali untuk 5 mahasiswa. Niku targetnya setahun 10 juz gratis full beasiswa. Syaratnya apa? 17 tahun minimal dan mendapat izin orang tua. Nggih. Monggo karo promosi saya terakhir ya, yang memiliki saudara putra saja bisa didaftarkan di pondok pesantren tahfidz dan pendidikan akhlak adab Nurul Quran wonten ing Pakistan, Ngetan, Wonosari, Klaten. Mengenai menikah yang sedang kita aturakan, memotivasi diri saya dan panjenengan semua dalam menuntut ilmu dan bersedekah, berinfak untuk para penuntut ilmu, supaya itu menjadi aset kita, menjadi celengan kita, menjadi amal soleh kita yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wonten resipun saking Allah Subhanahu wa taala, klentun matur menika saking kula ya Pak, dipun setan astagfirullah lakum wa lisa'il muslimin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.